memang apa yang akan kita alami ini membutuhkan bekal yang cukup banyak. Di dunia yang 60 tahun aja kita harus tiap hari kerja. Kalau nggak kerja kita nggak makan. Lalu bagaimana dengan kehidupan yang akan datang nanti? Ibarat kalau kita mau jalan kaki menuju ke Jakarta, apa keperluan yang harus kita siapkan? Katakanlah itu satu aja, alas kaki, sandal. Berapa sandal yang harus kita siapkan untuk jalan kaki menuju ke Jakarta? Berapa kira-kira? 10, 20 jalan kaki sampai ke Jakarta. Kok sandal-sandal menurut kok sandalku be sandalmu ya. Teko babat wis pedhot di sana. 50 sandal jalan kaki dari Tuban menuju Jakarta. Harus ganti sandal lagi. Terus bagaimana kalau kita di akhirat? Berapa sandal yang kita butuhkan di perjalanan waktu yang sifatnya jutaan tahun? Apa bekal yang harus kita bawa ketika nanti di akhirat? Karena di alam kubur itu orang butuh makan. Jangan nggak dipikir butuh makan ya. Di alam kubur itu orang butuh makan, butuh minum, sebagaimana manusia di dunia. Apa beb mangane rawon, soto, bento kowe berarti. Makannya yaitu doa dari orang yang masih hidup. Karena diceritakan satu riwayat ada seorang soleh bermimpi di akhirat itu, di alam kubur itu orang lagi pada nunggu semua. Ketika kita mengirimkan Fatihah untuk ahli kubur, maka malaikat itu menebar al-fatihah ila arwahi ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu kita berikan makanan kepada ahli kubur. Makanya doanya tadi al-fatihah ila arwahi minal amwati wal muslimin, minal amwati minal muslimin, orang-orang yang mati fi hadhil baldah, di kota ini. Ya, kita hadiahkan mereka makanan, kiriman, agar mereka bisa hilang dahaganya, agar mereka bisa kenyang perutnya dengan bacaan doa ini. Ini makanan mereka. Diceritakan ada orang bermimpi ahli kubur ini semua rebutan makan kecuali si bapak ini. Dia tenang aja. Ditanya, "Bapak, ini orang semua satu kuburan ini rebutan makanan kayak begitu. Kamu kok enggak? Kalau saya spesial." Apa spesialnya? Saya memiliki anak yang soleh, yang senantiasa dia duduk di majelis taklim dan didoakan secara khusus. Maka saya pun diberikan bagian khusus oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Anakku itu anak yang soleh, dia berteman dengan orang-orang yang baik dan dia seringkali memberikan doa, mengirimkan doa kepadaku, jadi saya nggak butuh rebutan kayak begitu. Tidak lama kemudian si orang soleh ini bermimpi lagi, orang tua tersebut ikut rebutan. Bingung, kamu kok ikut rebutan sekarang? Ya, anakku sudah meninggal, nggak ada lagi yang ngirimi saya. Melok royoan, karena terputus, anaknya nggak punya anak lagi. Ya, anaknya nggak punya anak lagi dan dia ibadah untuk dirinya sendiri. Makanya saya ingatkan di dalam majelis ini, kalau kita punya handphone, kita punya media sosial media, sosmed, akun-akun Facebook, Instagram, gunakan akun kita untuk ikut serta menyebarkan dakwah dan mengajak orang ikut datang ke majelis. Kalau kita mengajak satu orang ini, ayo Mas, ayo bro, melok aku bro, untuk majelis. Geopo nom-noman majelisan piring. Ya kadang kayak gitu ya. Kancamu sing rada kayak sodron-sodron nih. Ayo to melok. Ya wis, akhirnya ikut. Dia ikut dan akhirnya dia mendengarkan dan dia mengamalkan apa yang dia dengarkan di majelis. Ketika kita mati, dia masih mengamalkan itu. Pahala kita tidak diputus oleh Allah. Apalagi kalau dia punya anak nantinya dan anaknya diajarkan seperti dia, gara-gara kita ngajak dia ke majelis, berapa jumlah pahala. Belum lagi kalau kita bisa mampu mengajak orang secara ramai,
tulis di medsos. Hari ini ada Jalsatul Itsnain, hari ini ada Majelis Rotibul Haddad, kita ikut menyebarkan. Karek metek tok, apalagi aplikasi Facebook, karek mejet tok, bagikan, ceklek. Orang membaca, orang tertarik, apalagi ikut streamingnya, kita ikut menyebarkan. Berapa juta orang yang melihat, berapa banyak huruf yang mereka dengarkan dari majelis ini, sehingga mereka ikut taklim dari streamingnya, ikut taklim, dan mereka bisa mengamalkan. Berapa banyak pahala yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan sesuatu yang remeh. Kita bagikan kebaikan di sosial media, kita mendapatkan pahala jariah. Begitu juga kalau kita membagikan pahala yang buruk, fitnah, adu domba, itu namanya keburukan yang jariah, yang walaupun orangnya mati tetap pahalanya akan bergulir terus. Waliyatubillah min dzalik. Makanya kita berdoa kepada Allah jangan sampai kita salah kumpulan. Orang kalau udah salah kumpulan, waliyatubillah min dzalik. Karena di dunia ini adalah cermin ketika kita nanti di akhirat. Kita di dunia ini sering kumpul sama siapa? Kita di dunia ini mengidolakan siapa? Kita di dunia ini sering mana duduk di tempat maksiat atau di tempat-tempat yang baik? Lebih sering mana? Itu adalah gambaran ketika kita di akhirat. Sebetulnya kita semua ini sudah tahu, kita mau di surga atau neraka, sudah tahu semua, Pak. Tidak ada di antara kita ini yang tidak tahu kita mau di surga atau neraka. Omong kosong. Omong kosong kalau ada orang, saya nggak tahu saya nanti di neraka atau di surga. Omong kosong. Ya, saya sering kali mengucapkan seperti ini dan menjadi perdebatan. Saya memberanikan diri mengucapkan ini. Omong kosong kalau orang tidak tahu dia nanti di akhirat itu di surga atau neraka. Omong kosong menurut saya. Ketika di dunia kita sering mana? Duduk di warung kopi atau di masjid. Di dunia ini kita mengidolakan siapa dalam hati? Orang yang soleh atau orang yang toleh? Orang yang beruntung, orang soleh kecintaan Allah, atau orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sudah tahu kok. Kita kalau mau jujur dalam hati, kita sudah tahu. Kita nanti ini di surga atau di neraka, kita udah paham. Nggak perlu kita ragu-ragu. Kalau kita istiqomah dulu di majelis taklim, khidmah, ikut serta kebaikan, senang sama kebaikan, meninggalkan maksiat, ragu dah kita masuk ke dalam surga? Nggak ragu kita. Husnudzon kepada Allah. Karena ini adalah perisai yang paling mahal dari Allah, majelis taklim. Dan tanda yang paling besar dari Allah ketika kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika kita dihadirkan jasad kita, anggota tubuh kita duduk di majelis taklim, ini sudah satu bentuk tanda besar kalau Allah telah ridho kepada kita. Dan ketika Allah tidak ridho, nggak mungkin kita bisa hadir di tengah-tengah ini. Nggak mungkin. Mustahil. Nggak masuk akal. Muhal, mustahil. Kalau kita hamba yang dikutuk oleh Allah, nggak mungkin kita bisa duduk di majelis ini. Dan memang kalau kita orang-orang yang dikutuk oleh Allah, nggak bakal mampu kita duduk di tempat seperti ini. Karena satu hal, banyak dari santri-santri yang bertanya, Bib, ketika membaca la ilaha illallahnya di Rotibul Haddad, Habib ini agak panjang huruf lamnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, kenapa? Makanya orang-orang seperti itu saya suka ya. Kenapa? Dia mengkritisi. Enggak seperti itu. Coba baca. Orang yang membaca la ilaha illallah, lamnya dipanjangkan, dia mulai lahir sampai mati, dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu kali ucapan. Kalau sudah dirinya dihapus dosanya, dia masih mengucapkan itu, dosa kakek moyangnya sampai ke atas dihapus juga oleh Allah. Sudah dihapus juga seluruh tetangga-tetangganya, dosanya dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca la ilaha illallah dengan huruf lamnya dipanjangkan. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, huruf lamnya dipanjangkan. Anda membaca seperti itu yang Allah telah ridho, lisan kita mengucapkan nama Allah. Allah hadirkan tubuh kita di tempat ini. Ini pertanda Allah telah ridho kepada kita. Kalau Allah nggak ridho, nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin kita bisa hadir di tempat ini. Muhal, mustahil. Makanya sulit orang mau duduk hadir di majelis taklim ini, sulitnya setengah mati. Sulit. Ada aja. Makanya Allah tuh memberikan hidayah di dalam majelis bukan pada saat kita semangat.
Saat kita merindukan majelis, semangat-semangatnya. Itu biasa. Namun ketika kita ada halangan, ada satu permasalahan yang membuat kita tidak bisa hadir di dalam majelis, disitulah Allah turunkan hidayah. Sir rahasia majelis ada di situ. Kalau kita sudah ada halangan, kalau kita ada rintangan, ada cobaan, malas, gangguan di jalan, sehingga kita harus kembali pulang, itu Allah sediakan hidayah, Allah sediakan sir rahasia dari kemuliaan orang-orang yang ada di dalam majelis ta'lim.